Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Super League. Yang pertama adalah review antara Persija versus PSBS Biak yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor 3-1. Dan yang kedua adalah preview antara Bali United versus Persib Bandung yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentu pertama-tama saya ingin memberikan review dari pertandingan yang baru saja berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor 3-1. Dan dengan kemenangan malam hari ini teman-teman berarti Persija telah meraih 3 kali kemenangan secara beruntun alias hat-trick kemenangan. Dan dengan demikian untuk sementara ini berada di peringkat nomor 2 dengan selisih 4 poin dari Borneo FC. Walaupun kita tahu bahwa Borneo FC masih menyimpan 2 pertandingan, tetapi konsistensi dari Persija yang tentu perlu diperhitungkan oleh tim-tim lainnya di Super League musim ini. Karena Persija bisa meraih 3 kali kemenangan secara beruntun ini dengan bermain di luar Jakarta. Sebab walaupun untuk pertandingan malam hari ini Persija statusnya atau bertindak sebagai tuan rumah, tetapi mereka tidak bisa bermain di JIS, dan walaupun mereka harus bermain di luar Jakarta, tepatnya di Stadion Manahan Solo, tapi Persija masih bisa meraih kemenangan. Selain itu juga teman-teman, Persija merupakan tim yang paling produktif setelah 10 pertandingan karena berhasil mencetak 20 gol. Walaupun defensive record dari Persija tidak sebaik seperti Borneo FC, tapi dengan bisa mencetak banyak gol berarti memang Persija bisa meraih kemenangan secara konsisten dalam 3 pertandingan terakhir ini. Kenapa berkali-kali saya mengatakan 3 pertandingan terakhir ini atau juga saya mengatakan 3 kemenangan secara beruntun? Karena untuk pertama kalinya walaupun kita masih di awal musim, Persija bisa meraih hat-trick kemenangan. Dan ini adalah catatan yang istimewa bagi Persija karena kita tahu bahwa musim ini mereka melakukan perombakan yang besar-besaran. Mulai dari pelatih yang baru dengan begitu banyak pemain baru yang kita tahu mayoritas asal Brazil. Dan sempat juga Persija sulit meraih kemenangan. Tapi sekarang kalau menurut hemat saya Persija sudah back on track. Tapi tetap saja ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi oleh Mauricio Souza. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Tapi teman-teman juga perlu pahami bahwa Persija musim ini bermain dengan strategi attacking football. Itu yang harus kalian pahami. Jadi bukan transition football alias counter attack football, tapi attacking football. Bukan juga ball possession. Tapi para pemain Persija fokus bagaimana caranya mereka bisa mempertahankan yang namanya progressive passing. Artinya menjalani sebuah proses serangan dengan lebih sering melakukan passing di area pertahanan tim lawan. Namun kadang-kadang kita tahu bahwa para pemain Persija terlalu keasikan bermain menyerang sehingga mereka sering kecolongan melalui counter attack. Dan itu juga yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman dari starting lineup Persija Jakarta. Karena ini menarik sekali sebab Mauricio Souza dalam 2 pertandingan terakhir tidak banyak melakukan perubahan di starting lineup. Tentu ini adalah untuk menjaga chemistry di antara para pemain Persija. Dan kalau di starting lineup, satu perubahan yang dilakukan oleh Mauricio Souza adalah memainkan Axel Runtukahu dari awal karena kita tahu bahwa Gustavo Almeida kabarnya tidak bisa bermain karena tidak fit. Nah, kita tahu Axel sudah lama tidak diberikan kesempatan bermain sebagai starter, tapi not bad permainannya walaupun dia kesulitan untuk bisa nyetel dengan rekan-rekan yang lain. Tapi kalau nggak salah dialah yang memberikan assist kepada Maxwell yang mencetak gol kedua bagi Persija Jakarta. Dari PSBS Biak, saya melihat tim ini memang para pemainnya punya fighting spirit yang baik, tapi secara taktik mereka kalah jauh dari Persija Jakarta. Dan dari starting lineup pelatih mereka ini yang namanya Divaldo Alves, ya kan, Divaldo Alves ini asal Portugal ya kalau nggak salah ya. Sebelumnya dia pernah melatih Persik Kediri, Persita Tangerang juga, pelatih yang bagus juga. Tapi memang kalau pelatih-pelatih seperti Divaldo Alves ini biasa mengandalkan yang namanya counter attacking football, dan PSBS Biak bertahan cukup dalam ya.
Dan saya melihat bahwa Divaldo melakukan sekitar 6 perubahan di lineup. Mereka juga punya pemain-pemain yang bagus seperti Hambalo. Kiper mereka nih Kadu memang luar biasa. Ada Pablo Andrade, mantan pemain Persija. Ada juga Heri Susanto, saya ingat nih mantan pemain Persija. Dan ada juga kita lihat Blanco, pemain yang berbahaya, George Brown. Ada juga Huang, pemain yang kali ini diturunkan sebagai center back. Dari jalannya pertandingan, ini pertandingan dari menit-menit awal sudah milik Persija. Mereka nyerang habis-habisan, melibatkan banyak pemain untuk menyerang. Tapi lagi-lagi ini sama seperti di pertandingan sebelumnya lawan Madura United. Para pemain Persija tidak selalu mengandalkan atau memakai strategi garis pertahanan yang tinggi. Tidak selalu. Ada dalam beberapa situasi mereka naik cukup tinggi, tapi tidak selalu karena mereka paham PSBS Biak bahaya dalam urusan counter attack. Tidak membutuhkan waktu yang lama karena Persija bisa mencetak gol di menit ke-15 atau 16 ketika Maxwell juga yang jika saya tidak salah dilanggar oleh George Brown sehingga Maxwell bisa mengeksekusi penalti. Tapi sebelum itu juga Persija sudah punya banyak peluang dari Maxwell juga. Dan saya melihat para pemain Persija mulai keasikan menyerang, tapi problem mereka itu dari segi melakukan finishing. Walaupun kita tahu Kadu banyak melakukan save, tapi banyak juga peluang dari para pemain Persija ini yang melenceng. Ini yang harus mereka jaga loh. Karena nih jujur ya, saya gak bohong sama sekali. Memang Persija juga dalam beberapa pertandingan itu kan sulit meraih kemenangan, bahkan 2 kali kekalahan ya. Lawan PSM dan juga lawan Borneo FC, kemudian lawan Bali United juga imbang. Tapi secara permainan Persija mainnya gak jelek. Mereka tetap bisa mengandalkan progressive passing mereka, tapi kalau kadang-kadang mereka kecolongan dari counter attack atau juga para pemain mereka sulit melakukan finishing, disitulah mereka kesulitan untuk mendapatkan poin. Tapi kemudian saya lihat nih, nah ini problem lagi nih bagi Persija, mereka asik menyerang, ada counter dari Biak yang Pablo Andrade bertukaran passing dia di tengah dan dia bisa melatih Jordi Amat kalau nggak salah yang gagal melakukan tackling yang bersih untuk intercept atau juga untuk menghalau pergerakan dari Pablo bisa menyamakan kedudukan. Tapi jujur saya melihat walaupun PSBS bisa menyamakan kedudukan, tapi mereka itu cuma bisa menciptakan 2 peluang di babak pertama. Jadi kemungkinan Persija menambah gol itu ya sangat terbuka. Dan yang saya kaget di awal babak kedua nih, di luar dugaan saya, Mauricio Souza menarik keluar Rio Fahmi menggantikannya dengan Bruno Tubarão. Saya agak bingung kenapa, ternyata Bruno memang bermain di sebelah kanan, walaupun dia memang juga harus bertahan, tapi dia bermain cukup tinggi. Buat apa? Supaya untuk mendukung Alano, yang Alano seperti terkunci di babak pertama, sulit sekali untuk bisa mendapatkan ruang. Jadi ketika Bruno juga berani bermain ke depan, Alano itu mendapatkan space yang lebih luas. Dan memang Persija dapat banyak sekali peluang, gila loh. Sampai akhirnya Maxwell itu bisa mencetak gol ketika Fransa yang bisa merebut bola, memberikan umpan kepada Axel, dan Axel bisa memberikan assist kepada Maxwell. What a goal. Maxwell ini finishingnya memang bagus loh. Dan saya melihat ketika Maxwell bermain tanpa Gustavo, ini kalau menurut saya sih, dia lebih leluasa. Dia punya peran yang lebih besar untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti mencari ruang. Mungkin juga Axel nih bermainnya lebih mobile, tapi Maxwell yang diberikan tugas untuk melakukan finishing sehingga Axel lebih sering memantulkan bola. Dan ketika sudah 2-1 lebih enak para pemain Persija main. Saya nggak ngelihat ada perlawanan dari para pemain PSBS Biak. Ini juga menjadi problem bagi Biak jika mereka ingin keluar dari zona degradasi. Karena untuk sementara ini mereka berada di zona degradasi dengan kekalahan ini. Kalau nggak salah di peringkat nomor 16. Dan mereka adalah tim yang paling banyak kemasukan gol jika saya tidak salah juga tuh. Dari 10 pertandingan 19 gol ya. Dan Maxwell bisa mencetak gol ketiga ketika ini, wah luar biasa ini ya. Alano visinya luar biasa. Dia sudah memberikan assist keempat ini ya kepada Maxwell. Yang lepas dari jebakan offside. Kalau nggak salah itu Pablo Andrade yang terlambat sedikit untuk naik dan dia bisa melakukan finish yang sempurna untuk kill the game. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan malam hari ini bahwa ketika ada sebuah tim konsisten melakukan pressing, harus ada counter pressing. Para pemain Biak bukan yang counter pressing di tengah, tapi mereka turun ke belakang. Mereka main low block. Itu yang memberikan ruang bagi para pemain Persija yang bisa membongkar pertahanan Biak yang memang kita tahu tidak begitu solid di awal musim ini. Dan juga skill dari para pemain Persija yang asal Brazil ini yang bisa bolak-balik menciptakan peluang. Dan saya pikir Persija meraih kemenangan. Dan kita tahu di atas kertas memang sebelum pertandingan memang Persija yang diunggulkan. Tapi tidak mudah bagi mereka untuk menang. Karena mereka mengandalkan kolektivitas. Sehingga mereka bisa meraih kemenangan. Jadi itu kuncinya bagi Persija ketika para pemain mereka bermain kompak. Strategi dari Mauricio Souza itu mereka ikuti. Ya, bahwa mereka harus lebih banyak mengandalkan passing, fast break. Dan juga shooting ketika mereka mendapatkan ruang. Pergerakan tanpa bola yang pas dengan pergerakan dari pemain yang menguasai bola ketika memberikan umpan yang bisa membuat Persija meraih kemenangan yang meyakinkan malam hari ini. Sehingga
Mereka sekarang berada di peringkat nomor 2. Dan tentunya mereka juga memberikan tekanan kepada Borneo FC. Pertandingan selanjutnya bagi Borneo FC adalah pada tanggal 5 November nanti melawan Dewa United, juga merupakan pertandingan yang berat bagi mereka. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan yang akan dimainkan besok malam. Ini juga pertandingan yang besar ya, Bali United versus Persib Bandung. Kita tahu Persib tidak punya rekor yang baik melawan Bali United di Liga, tapi musim lalu mereka unbeaten, mereka tidak terkalahkan, dan Persib memang lagi dalam tren yang positif karena dari 4 pertandingan terakhir secara keseluruhan mereka selalu meraih kemenangan. Ada rotasi pun di line up, di tengah, di belakang tetap Persib mainnya kompak. Nah, artinya ketika para pemain Persib mulai menemukan chemistry mereka harus menjaga konsistensi ini. Caranya seperti apa? Caranya mereka harus bermain lebih bersabar. Cuma satu kesulitan bagi para pemain Persib adalah finishing yang memang dari segi conversion rate-nya itu belum bagus. Artinya begini, Persib itu sebetulnya lawan Persis Solo, lawan PSBS Biak, bahkan melawan Selangor, bahkan sebelumnya lawan Bangkok United, atau pada saat mereka lawan Persita, peluangnya tuh banyak. Tapi conversion rate-nya itu yang rendah. Sehingga ya walaupun mereka menang, ya mereka menangnya 2-0 gitu. Harusnya bisa 4-0, walaupun main dengan 10 pemain. Nah, lawan Biak kalau nggak salah menang 3-0, harusnya bisa menang 6 atau 7-0. Dan kadang-kadang juga pemain tim lawan tuh bisa memanfaatkan counter untuk menciptakan peluang. Bagusnya form dari Teja lagi on fire. Nah, Bali United memang kita tahu performanya belum konsisten, ya kan? Tapi dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Dan Bali United mainnya mirip seperti Persib Bandung, menunggu dan main reaktif football. Walaupun pelatih mereka asal Belanda, Johnny Johnson, dan mereka punya banyak pemain asal Belanda, tapi pemain-pemain yang skillful. Ada Thyman Hoppel, ada tim receiver, ada Bruin, Jordi Bruin. Mereka ada Rahmat Arjuna, mereka juga punya Kadek Arel di pertahanan, kiper mereka juga Koop Myers itu bukan kiper yang jelek. Dan saya melihat bahwa Bali United salah satu masalah mereka itu di pertahanan karena mereka adalah tim yang paling banyak kemasukan gol. Tuh, betul kan? Paling banyak kemasukan gol dari tim-tim lain yang berada di zona papan tengah. Nah, jadi saya melihat bahwa Koop Myers ya, bukan Koop Myers. Koop Myers ini banyak kemasukan gol karena defense-nya memang nggak solid, sering banyak perubahan di sana. Artinya inilah peluang bagi Persib. Jika mereka bisa membangun counter yang baik, ya gak ngerti juga nih mereka bisa dapat kesempatan counter gak? Karena Bali biasa pressingnya kuat. Dan Bali punya pemain-pemain yang tangguh di tengah. Ini yang perlu dihadapi oleh para pemain dari Persib Bandung. Mereka menyelesaikan pertandingan terakhir mereka lawan Persita dengan skor 0-0, mainnya juga bagus. Tapi saya melihat bahwa mereka punya juga Kadek Agung, punya Brandon Wilson kadang-kadang turun, ya. Ini pemain-pemain yang kuat. Tapi Kopitovic, penyerang mereka juga sangat berbahaya karena dia pergerakannya mobile. Nah, dari Persib yang saya membaca berita terakhir bahwa Frans Putro sudah pulih dan kemungkinan dia bisa bermain, sama juga dengan Andrew Jung. Nah, kita tunggu nanti siapa pemain yang akan diturunkan. Kalau asumsi saya, mungkin saya salah, kemungkinan di depan kali ini Andrew Jung, ada William Barros, dan juga Sadil Ramdhani. Kemungkinan, tapi bisa juga Beckham yang turun di sebelah sana, di sebelah kiri. Kemudian ada Mali sepertinya yang akan menggantikan posisi dari Luciano Gaikochea. Maklok tentunya akan bermain, dia fit 100%, dan di pertahanan kita tunggu jika Frans Putros bermain, berarti Frans Putros, kemudian, nah ini Barba main gak nih? Barba lagi bagus. Mungkin Barba, Patricio, dan juga Reinders. Reinders menjadi kunci karena Reinders adalah pemain yang biasa melakukan pergerakan tanpa bola dan tiba-tiba berada di ruang pertahanan tim lawan. Tapi Reinders juga harus hati-hati. Jangan sampai dia lupa recover. Kalau dia lupa recover, para pemain Bali punya kecepatan di wing. Mereka punya pemain-pemain yang cepat di sayap, yang tentu mereka akan memanfaatkan ruang-ruang terbuka di area pertahanan Persib. Kalau menurut saya, pertandingan besok malam akan berakhir dengan hasil imbang. Apa prediksi dari teman-teman? Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.